Ini udah Juli, Agustus, itu sebetulnya tuh transisi perubahan menuju ke kemarau kan Tia? Betul sekali. Belum lagi nanti kalau udah masuk yang bulannya ber kan hujan lagi. Hujan lagi. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab dari kok musim kemarau justru terjadi hujan lebat di sejumlah wilayah, salah satunya di DKI Jakarta. Kita akan bergabung bersama rekan kami Rizka Sasabila langsung dari BMKG. Rizka Sasabila, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa dan juga Arif Fadil dan juga Kamarati mengenai penyebab dari curah hujan yang tinggi dan juga intensitas yang cukup deras di sejumlah wilayah, tidak hanya di Jakarta namun di daerah sekitarnya. Saya sudah bersama dengan prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Selamat pagi Bapak Nur Rahmat. Ya, Pak. Ya. Nah, Pak, mungkin boleh dijelaskan nih, kan ini bulan Juli sudah masuknya puncak dari bulan ataupun musim kemarau nih Pak. Mungkin penyebab dari tingginya intensitas hujan dan juga derasnya hujan di sejumlah wilayah di Indonesia mungkin boleh dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui, untuk wilayah Indonesia memang sudah beberapa wilayah memasuki musim kemarau. Bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali di wilayah Indonesia ataupun khususnya wilayah Jakarta, di mana di beberapa hari terakhir kemarin terjadi hujan dengan intensitas sedang lebat bahkan hingga sangat lebat di beberapa wilayah Jakarta hingga terjadinya banjir. Nah, hal ini mungkin ada beberapa penyebabnya. Salah satu yaitu aktifnya MGO di kuadran 3 berpengaruh terhadap cuaca di wilayah Indonesia, khususnya wilayah kondisi cuaca hujan di wilayah Indonesia. Kemudian aktifnya juga gelombang Rossby ekuatorial di sebagian wilayah Jawa, sehingga wilayah Jabodetabek masuk ke dalamnya sehingga berpengaruh terhadap hujan di wilayah Jabodetabek. Kemudian masih hangatnya suhu permukaan laut di sekitar utara dari Jakarta ini menyebabkan kontribusi penguapan air masih cukup signifikan di wilayah Jakarta. Kemudian ini cerita satelit terakhir terpantau dari pantauan BMKG memang terjadi adanya sirkulasi angin siklonik di Samudra Hindia barat daya dari Jawa. Bisa kita lihat di sini adanya pertemuan angin yang ingin masuk ke wilayah sirkulasi menyebabkan pembunan awan, penyebab terjadinya hujan sangat signifikan di wilayah Jabodetabek. Jadi faktor-faktor berikut tadi yang saya sudah sebutkan itu berkontribusi terhadap peningkatan awan-awan hujan yang terjadi di wilayah Jabodetabek di akhir-akhir ini, seperti itu Mbak. Mungkin wilayah lainnya ya Pak yang berpotensi ataupun berdampak dengan adanya fenomena tersebut, itu daerah mana saja? Tidak hanya di Jabodetabek kah ataupun ada di wilayah Indonesia bagian lainnya Pak? Oke, untuk dari pantauan BMKG, menurut berdasarkan data dinamika atmosfer terbaru dari kami, hujan dengan intensitas sedang lebat hingga sangat lebat masih terjadi beberapa wilayah Indonesia, yaitu wilayah Aceh, Sumatera Utara, wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian wilayah Jambi, Bengkulu, sebagai wilayah Sumatera Selatan, wilayah Lampung, kemudian wilayah Bangka Belitung. Kemudian untuk wilayah Jawa masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, itu wilayah Banten, sebagai wilayah Jawa bagian barat, Jawa Barat, kemudian wilayah Jakarta. Kemudian di wilayah Kalimantan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat, wilayah Kalimantan bagian barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian sebagian wilayah Kalimantan Timur, juga Kalimantan Utara dan sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan. Dan untuk wilayah timur Indonesia masih ada potensi hujan, yaitu wilayah Sulawesi bagian tengah dan juga Sulawesi bagian utara, kemudian Maluku Utara, Maluku dan juga Papua Barat, juga sebagian wilayah Papua bagian tengah, seperti itu Mbak. Kalau misalnya dari pantauan BMKG sendiri, fenomena ini terjadi hingga kapan sih Pak sebenarnya supaya masyarakat mungkin bisa berwaspada selama berapa minggu atau berapa hari ke depan? Oke, untuk pantauan dari BMKG tanggal 5 hingga tanggal 11 masih sama kondisi, masih ada beberapa potensi dari dinamika atmosfer yang kita pantau, masih terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang seperti tadi saya sudah sebutkan hingga tanggal 11 Juli, seperti itu Mbak. Adapun mungkin dari tingginya intensitas hujan dan juga derasnya hujan ini mungkin ada potensi-potensi bencana kah Pak, dan itu di daerah mana saja yang sekiranya hujan lebat itu terjadi? Oke, untuk potensi bencana hidrometeorologi mungkin dapat terjadi beberapa wilayah sedang hingga lebat, khususnya wilayah Sumatera bagian tengah dan juga selatan, kemudian wilayah Kalimantan, kemudian sebagian wilayah Jawa bagian barat yang mungkin bisa dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi, dan juga sebagian wilayah timur, khususnya wilayah Sulawesi bagian tengah, Maluku Utara dan juga Maluku, seperti itu Mbak. Namun ada fenomena lain tidak Pak, seperti tingginya mungkin atau rendahnya suhu cuaca seperti itu Pak?
Untuk saat ini, fenomena tadi saya sebutkan ada beberapa faktor regional yang tadi aktifnya gelombang MGO ataupun pola angin yang berpengaruh terhadap pola angin di wilayah Indonesia sehingga pembentukan awan-awan konvektif cukup signifikan di wilayah tersebut, Mbak. Jadi ada beberapa faktor memang di Indonesia. Baik, Pak. Mungkin kalau himbauan dari BMKG sendiri untuk masyarakat seperti apa menghadapi cuaca ini? Ya, baik Mbak. Untuk himbauan kepada masyarakat, apabila di wilayah masih terdapat hujan, mungkin secara hemat atau bijak menggunakan air karena pada saat musim kemarau nanti cadangan air akan tercukupi. Kemudian selalu update informasi melalui pemerintah daerah, protokol evakuasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi. Kemudian apabila ingin beraktivitas keluar ruangan dengan berkendara, perlu berhati-hati juga. Kemudian selalu update informasi BMKG di mana memang perubahan cuaca suatu waktu dapat berubah secara tiba-tiba melalui website kami di www.bmkg.go.id atau sosial media kami di @info_bmkg atau dapat juga melalui call center kami di 196. Terima kasih Pak Nur Rahmat. Ya, Kamaratif, Arif Fadil dan juga pemirsa, demikianlah penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengenai fenomena yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia saat ini. Dan tetap waspada hingga jangan lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan bagi Anda yang sedang berpergian ke luar daerah ataupun berpergian untuk jalan-jalan. Demikian Arif Fadil dan juga Kamaratif. Terima kasih Rizka Sasabila atas informasinya. Tadi juga dikatakan antisipasi 5 sampai dengan 11 Juli. Nampaknya juga masih sejumlah wilayah ini akan dilanda cuaca ekstrim termasuk di wilayah Jakarta.